Maka kalau kita ingin hidup bahagia, maka carilah kehendak Allah, carilah kehendak Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras, tetap waras. Kalau kita renungkan bahwa manusia hidup itu diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah. Itu adalah untuk menyembah kepadanya. Nah, pengertian menyembah ini bisa diartikan juga mengabdi atau beribadah atau bekerja. Nah, kalau hidup ini akan bahagia, tentunya manusia itu harus mengetahui apa kehendak Allah itu. Nah, kalau manusia mengetahui dan menyadari apa kehendak Allah itu, maka manusia itu atau kita ini akan bisa mendapatkan jalan untuk menempuh kehidupan di dunia ini dengan rasa kebahagiaan. Kemudian Tuhan menciptakan manusia ini dengan sempurna. Tubuh kita ini sempurna, disebut sempurna, yaitu organ-organ kita, organ-organ tubuh yang ada di dalam diri kita ini berfungsi dengan normal. Nah, masalahnya, apakah organ-organ tubuh kita ini kita fungsikan dengan sebaik-baiknya, kita gunakan sebaik-baiknya agar bisa untuk memberikan jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sebagian besar manusia. Seperti halnya kita ada otak. Otak itu adalah sarana utama untuk dapat memahami fenomena-fenomena yang ada di luar maupun yang ada di dalam diri kita. Otak ini bukan pikiran, tapi kita tidak bisa berpikir tanpa otak. Apa berpikir itu? Berpikir itu adalah bekerja untuk memenuhi apa yang dipikirkan. Kemudian juga ada hati. Hati ini kita gunakan apa tidak? Untuk apa? Untuk memahami fenomena apa alam ini. Untuk memahami. Kemudian pendengaran. Apakah pendengaran ini kita gunakan untuk bisa mendengarkan petuah-petuah atau ajaran-ajaran luhur? Yang itu tujuannya adalah untuk bekal kita di dalam hidup ini. Kemudian juga mata. Mata ini untuk melihat. Melihat dalam arti apa? Melihat dalam arti aspek yang luas. Membaca alam, melihat alam. Membaca situasi, membaca peluang. Apakah itu sudah digunakan semuanya, dimaksimalkan oleh kita semua? Maka kalau kita ingin hidup bahagia, yaitu kita menggunakan anugerah yang sudah diberikan kepada kita ini tadi tuh. Yaitu ada otak, ada hati, ada telinga, ada mata. Coba kita fungsikan. Kalau kita tidak mampu memfungsikan organ-organ tadi itu, maka penderitaanlah yang akan dialami oleh semua manusia itu. Ingat bahwa hidup ini diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, agar manusia ini menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang harus kita renungkan. Apa kehendak Allah itu? Ayo kita cari. Kehendak Allah adalah agar semua apa yang kita kerjakan diabdikan kepadanya, mengabdi. Kalau Anda
Bekerja itu mengabdi. Mengabdi, bekerja pada seseorang. Kita tidak melihat pada ego seseorangnya, tapi pada hakikatnya di balik itu semua adalah mengabdi kepada Tuhan. Oleh karena itu, harus kita menemukan itu. Saya akan memberikan ilustrasi atau perumpamaan begini. Ada seorang tukang kayu. Dia bekerja di perusahaan real estate. Kita tahu real estate membuat rumah bangunan. Dia sudah bekerja lama di perusahaan real estate itu. Karena faktor usia, dia sudah bekerja lama, sudah mengabdi lama, dia mau pensiun, minta pensiun, maka menghadaplah seorang pekerja tadi itu kepada atasannya, kepada manajernya, mau minta pensiun. Betapa terkejutnya sang manajer, sang pimpinan, ketika mengetahui bahwa anak buahnya yang rajin minta berhenti, minta pensiun. Tetapi seorang pimpinan sebelum pekerja itu pensiun meminta kepada si pekerja ini, tolong buatkan rumah untuk saya, kata manajernya. Kemudian si pekerja tadi itu menerimanya dengan terpaksa. Kita tahulah kalau menerima pekerjaan terpaksa itu jelas pekerjaannya tidak akan fokus, pekerjaannya tidak akan berbicara tentang kualitas. Akhirnya diterima, mau bekerja. Akhirnya permintaan sang majikan atau sang pimpinan atau sang direktur itu dipenuhi, dikerjakan. Tapi tadi itu bekerja dengan terpaksa. Singkat cerita, selesailah rumah itu. Setelah selesai rumah, lapor kepada sang pimpinan, sang manajer, sang majikan. Setelah selesai lapor, kemudian tukang kayu yang mengerjakan rumah untuk majikannya itu diberikan kunci. Sang majikan ini memberikan kunci kepada sang tukang kayu tadi itu. Terus kata tukang kayu, apa ini untuk siapa? Ya ini untuk kamu. Apa yang terjadi? Betapa terkejutnya tukang kayu itu. Terkejut, tidak hanya terkejut tapi menyesal. Oh, kalau tahu begini, kenapa saya tidak bekerja dengan sepenuh hati? Akhirnya diterimalah dengan keadaan rumah yang kita tahu kualitasnya tidak memadai. Inilah gambaran hidup. Maka janganlah kita hidup ini tanpa tujuan. Maka kalau kita ingin hidup bahagia, maka carilah kehendak Allah, carilah kehendak Tuhan. Sekian, terima kasih, dan tonton terus konten-konten saya selanjutnya yang lebih menarik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras, tetap waras.